Selamat pagi anak didik ibu sekalian. Kita bertemu lagi anak dalam video pembelajaran kita, pelajaran matematika dengan materi himpunan. Tetap bersama saya Ibu Ernike Eje Gurni. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik mampu menyatakan himpunan kosong. Peserta didik mampu menyatakan himpunan semesta dari suatu himpunan. Oke. Materi kita bisa kita tengok dari halaman 122 sampai halaman 126. Jadi himpunan kosong itu adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Himpunan kosong dinotasikan dengan angka 0 dicoret. Nah, itu dia, angka 0 dicoret. Itu himpunan kosong notasinya. Nah, himpunan semesta adalah himpunan dari seluruh unsur yang menjadi objek pembicaraan. Nah, himpunan semesta disimbolkan dengan S. Himpunan semesta dari himpunan semesta dari suatu himpunan tidak hanya tunggal, tapi boleh lebih dari satu. Oke, masalah pertama. Di sini dalam satu kelompok belajar terdapat 8 siswa, yaitu Ali, Caca, Uci, Oni, Bram, Erin, Denny, dan Ipang. Tuliskanlah nama siswa yang diawali huruf vokal, himpunan nama siswa yang diawali huruf konsonan, serta himpunan nama siswa yang diawali dengan huruf bukan vokal dan bukan konsonan. Penyelesaiannya di sini, A adalah himpunan nama siswa yang diawali dengan huruf vokal. Berarti anggota si A adalah Ali, Erin, Ipang, Oni, dan Uci. Yang B, himpunan nama siswa yang diawali dengan huruf konsonan. Berarti di luar yang A, I, U, E, O ya nak. Berarti Bram, Caca, dan Denny. C adalah himpunan nama siswa yang diawali dengan huruf bukan vokal dan bukan konsonan. Berarti C tidak memiliki anggota atau C adalah himpunan kosong. Oke, jika diperhatikan himpunan tersebut di atas, ternyata himpunan C tersebut tidak mempunyai anggota. Himpunan seperti itu disebut dengan himpunan kosong. Himpunan kosong biasanya dinotasikan dengan simbol kurung kurawal. Buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal, tidak ada isinya. Itu himpunan kosong atau 0 dicoret. Terus ada masalah 21. Masalah 21 ini bisa kamu lihat di halaman 122. Nah, di sini 4 orang siswa Batara, Simon, Suraja, dan Marsius memilih kesempatan sama untuk memenangkan suatu hadiah undian. Agar salah satu dari keempat siswa dipilih secara adil menjadi pemenang, maka panitia memberikan 1 dari 4 pertanyaan tentang himpunan yang tersedia dalam kotak undian. Keempat pertanyaan pada kotak undian itu adalah sebagai berikut. 1. Menentukan himpunan bilangan caca yang kurang dari 0. 2. Menentukan himpunan bilangan bulat yang lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. 3. Menentukan himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. 4. Menentukan himpunan bilangan prima yang merupakan bilangan genap. Oke, jadi pemenangnya adalah siswa yang dapat menemukan paling sedikit 1 anggota himpunannya. Setelah pengundian, Batara mendapatkan pertanyaan nomor 2, Simon mendapatkan pertanyaan nomor 3, Suraja mendapatkan pertanyaan nomor 1, dan Marsius mendapatkan pertanyaan nomor 4. Siapakah siswa yang kemungkinan menjadi pemenang? Berikan alasanmu. Pemecahannya, perhatikan keempat pertanyaan tersebut. Penyelesaian keempat pertanyaan itu adalah sebagai berikut. 1. Bilangan cacah yang kurang dari 0. Nah, kamu ingat kan nak, bilangan cacah itu dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, jadi kalau katanya bilangan cacah kurang dari 0, tidak ada ya kan? Jadi tidak ada anggotanya. Nomor 2. Bilangan bulat yang lebih dari 0 dan kurang dari 1. Tidak ada kan nak? Tidak ada. Lebih dari 0 nggak ada. Kalau nggak kurang dari 1 ada, tapi karena kurang dari 1 nggak ada dia. Bilangan ganjil yang habis dibagi 2, tidak ada bilangan ganjil habis dibagi 2 kan. Bilangan genap yang habis dibagi 2 kan. Oke. Yang keempat, bilangan prima yang merupakan bilangan genap. Ada kan bilangan prima yang merupakan bilangan genap? Berapa dia? 2 iya. Jadi, berdasarkan keterangan tersebut, yang dapat menentukan anggota himpunan tepat 1 adalah Marsius.
Dengan demikian Marsius terpilih menjadi pemenangnya, sementara si Suraja, Batara, dan Simon tidak menemukan anggota himpunan atau disebut dengan himpunan kosong. Nah, masalah 22 bisa kamu lihat di halaman 123. Katanya di sini Yunita, Septi, dan Andi adalah 3 orang siswa yang diberi tugas oleh Pak Taufik. Nah, katanya di sini si Yunita menuliskan nama siswa yang berawalan huruf Y, si Septi dari S, si Andi dari A. Langkah-langkah apa aja yang harus dilakukan? Nah, yang pertama, memilih nama siswa yang dimulai dengan huruf Y, S, dan A. Di luar dari situ nggak usah. Lalu kedua, mengelompokkan nama-nama yang dimulai dari huruf Y, S, dan A. Yang ketiga, menyajikan himpunan dengan mendaftarkan anggotanya. Misalkan si S, himpunan nama semua siswa di kelas. A, himpunan nama-nama siswa yang namanya dimulai dari huruf Y. B, himpunan nama-nama siswa yang namanya dimulai dari huruf S. C, himpunan nama-nama siswa yang namanya dimulai dari huruf A. Oke. Nah, berdasarkan keterangan di atas, jadi himpunan S adalah himpunan yang memuat semua nama siswa di kelas. Jadi kamu lihat situ gambarnya. Diagram Venn. Diagram Venn itu bentuknya persegi panjang. Di pojok kiri atasnya ada huruf S. Baru anggota-anggotanya ditandai dengan titik atau noktah. Itu kan A, Yunita, Yuniar, Yasin. Kelompok nama-nama siswa yang dimulai huruf awalnya adalah Y. Si B itu si kelompok yang huruf awal namanya dimulai dari huruf S. Si Sunario dengan si Suban. Si C itu adalah kelompok yang nama-nama huruf awalnya adalah si A. Itulah dia. Nah, berdasarkan keterangan di atas dapat diperoleh informasi sebagai berikut. Itu bisa kamu baca, anakku. Tak terlalu ribet. Contoh 24. Nah, kamu lihat di halaman 125 sampai 126. Tentukan himpunan semesta yang mungkin dari himpunan A yang anggotanya 1357. Namanya pun himpunan semesta. Jadi himpunan A itu harus ada di himpunan semesta. Bisa juga himpunan itu sendiri jadi himpunan semestanya, bisa. Bisa juga yang lebih luas. Contohnya kan si B itulah bilangan ganjil. 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Itu bisa juga. Yang si S-nya juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bisa. Lalu si S, bilangan cacah. Oke. Nah, diagram Venn itu tadi udah Ibu singgung. Dia diperkenalkan oleh pakar matematika yang bernama John Venn. Nah, katanya himpunan semesta digambarkan dalam persegi panjang. Itu udah Ibu ceritain tadi kan. Jadi setiap himpunan yang ada dalam himpunan semesta ditunjukkan oleh kurva tertutup sederhana. Itu dia, tidak ada ini terbukanya, tertutup. Nanti kita lihat. Setiap anggota ditunjukkan dengan titik. Itu tadi noktah ya, Nak. Bila anggota suatu himpunan mempunyai banyak anggota, maka anggota-anggotanya tidak perlu dituliskan. Nah, kamu lihat contoh halaman 126. Dia ada himpunan semestanya, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Himpunan A-nya anggotanya 1, 2, 3 dan himpunan B 4, 5, 6. Jadi bisa digambarkan di dalam diagram Venn itu dia, Nak. Si A yang warna ungu anggotanya 1, 2, 3. Si B yang anggotanya 4, 5, 6. Nah, digambarkan dalam titik-titik ya, karena ada noktah 1, 2 gitu. Nah, kita lihat lanjutannya. Nomor 2. Si A anggotanya 1, 2, 3, 4. Si B 4, 5, 6, 7. Jadi dia berpotongan ya, Nak, ya. Si 4 itu milik kedua-duanya, milik si A dan si B. Nanti kita cerita tentang irisan. Nih, anggota A semuanya berada di dalam anggota B. Itu dia, kamu lihatlah. Lalu ini anggota A, dia juga merupakan anggota B. Anggota A dan B sama. Itu dia. Nah, kalau kamu sudah paham, kamu kerjakan tugasnya, Nak. Oke, nomor 1A. Tulislah semua anggota himpunan berikut ini.
Himpunan B adalah himpunan semua huruf konsonan. Tahu kan, Nak? Himpunan B anggotanya siapa? B, C, D, dan seterusnya. Kamu jawablah A, B, C, D. Ini bisa kamu lihat di buku paketmu ya, Nak. Di buku paketmu. Baru yang nomor 2, apakah himpunan berikut termasuk himpunan kosong atau bukan? Tadi kan kamu sudah tahu apa himpunan kosong, tidak ada anggotanya ya kan? Nah, kalau himpunan kosong tidak ada anggotanya. Kalau bukan himpunan kosong berarti ada anggotanya. Yang 2A, himpunan bilangan prima genap. Bilangan prima tadi berapa, Nak? 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Ada kan? Bilangan prima yang genap ada. Siapa anggotanya? 2. Kan? Berarti yang 2A bukan himpunan kosong. Iya. Untuk B, C, D, dan E kamu kerjakan sendiri ya, Nak ya. Itu ada di buku kalau kurang jelas. Oke? Kalau kamu nanti tidak bisa menjawab, kamu telepon saya. Oke? Terima kasih.